Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini sebelum kita beranjak ke tempat tidur untuk beristirahat dengan segala kelelahan tubuh karena aktivitas kita sehari ini, kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan malam hari ini saya beri judul, Selamatkanlah Mereka. Kita akan baca dari Yudas passalnya yang pertama, ayat ke-20 sampai dengan 23. Yudas pasal pertama, ayat ke-20 sampai 23. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Perhatikan ayat 23, Bapak Ibu Saudara. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada malam hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa sebagai orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempunyai satu tugas yang besar yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita semua, yaitu apa? Yaitu untuk setiap kita mengabarkan kabar sukacita kepada orang lain di muka bumi ini, karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Ya, ini dalam rangka kita beberapa hari ke depan kita akan memperingati hari kenaikan daripada Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, pada waktu Tuhan Yesus sesaat sebelum naik ke sorga, terangkat ke sorga, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, ya, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, ayat ini yang sangat-sangat populer. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan setiap kita bahwa kita mempunyai tugas yang besar yang Tuhan Yesus sudah sampaikan pada saat itu kepada murid-muridnya dan tentunya kepada kita juga pada saat ini. Kenapa Tuhan Yesus begitu memperhatikan jiwa-jiwa dari manusia-manusia di dunia ini? Karena kita ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan dunia ini, ya, dan isinya tentunya, ciptaannya, manusia tentunya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia pergi kepada Bapa dan Dia menugaskan kepada kita, dan kita akan melakukan hal-hal yang besar. Yohanes 14, ya. Dia mengingatkan bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar itu apa? Yaitu menyampaikan kabar sukacita. Karena bagi Yesus, sesuatu yang besar itu adalah keselamatan dari umat manusia. Dan pada bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa di luar sana ada banyak orang yang sedang menuju kepada api. Api di sini berbicara tentang neraka. Kenapa manusia dikatakan sedang menuju kepada api neraka? Karena kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, saudara, tidak ada pilihan lain. Mereka akan mati untuk selama-lamanya di neraka.
Tetapi dikatakan ya bahwa kita di ayat 21 di sini dikatakan peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita sudah diberikan janji oleh Tuhan Yesus, yaitu hidup yang kekal bersama Dia di dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan tidak inginkan sebenarnya dunia ini, manusia yang ada di dunia ini, yang tidak percaya kepadanya binasa. Oleh karena itu Tuhan berpesan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya, disuruh pergi ke seluruh dunia, saudara. Dalam arti kata apa? Kita harus mengabarkan kabar sukacita itu. Bapak Ibu Saudara, di ayat 22 tadi dikatakan tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ada banyak orang di dunia ini yang ragu-ragu, saudara, dalam menghadapi hidupnya. Karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan setelah kehidupan ini. Mereka akan kemana? Ya. Tetapi kita bersyukur. Kita punya jaminan daripada Tuhan. Itu tadi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ayat 23 dikatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Caranya apa? Ya selamatkan mereka, rampas mereka dari api. Api ini menunjukkan neraka. Neraka di tempat di mana mereka akan tersiksa. Secara abadi, saudara. Dan Tuhan tidak inginkan itu. Makanya Tuhan katakan, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Ya. Dan di ayat tadi dikatakan, yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan ingin supaya kita, ya, ayat ke-20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dalam arti kata, Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara dan saya. Dan kita melihat, Tuhan menginginkan bahwa sampai akhir zaman, kabar sukacita ini dikabarkan kepada orang lain. Dengan tujuan apa? Ya merampas mereka dari api itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tugas saudara dan saya adalah agar mengabarkan kabar sukacita itu. Tuhan Yesus kita akan memperingati beberapa hari akan datang. Dia naik ke sorga. Karena dia adalah pemilik sorga. Dia sedang mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 1-3. Ya. Dia pergi kepada Bapa. Dia mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, ya, kita harus menunjukkan belas kasihan kita kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka akan hadapi di kemudian hari. Tetapi dikatakan di sini, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Artinya apa, saudara? Kita tidak boleh membenci mereka karena dalam arti kata mereka melakukan dosa. Kita benci yang mereka pakai itu yaitu dosanya, tapi orangnya tidak boleh kita benci, saudara. Karena Tuhan ingin supaya mereka juga diselamatkan. Ya, kita tidak usah memvonis mereka, alah biarin aja, dia hidup dalam dosa, biarin lah, dia masuk neraka. Tidak, bukan itu, saudara. Karena Tuhan datang ke dunia ini, siapapun di dunia ini tidak ada satupun yang tidak berdosa, saudara. Tapi pada saat dia menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat pribadinya, saat itu pun dosanya diampuni, dosanya dipulihkan. Ya, firman Tuhan katakan dosamu yang merah seperti kirmisi diputihkan seperti salju, saudara. Tuhan lupa akan segala macam dosa kita. Oleh karena itu, tugas saudara dan saya adalah mengabarkan kabar sukacita ini kepada orang lain dan rebut mereka, ya, dari api. Makanya judul firman Tuhan malam hari ini adalah selamatkan mereka. Kita harus menyelamatkan mereka. Dan semua itu kita dapat lakukan kalau kita mengandalkan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, katakan Roh Kudus akan menyertai setiap kita dan kita akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan sebagai saluran berkat bagi orang lain dan orang itu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.